Waalaikumsalam. Halo Mbak. Halo. Silakan Mbak, mau duduk di sini atau di sini? aja, Oke, silakan. Oke, terima kasih. Iya Mbak. Gimana Mbak, posisi duduknya udah nyaman? Udah. Atau mau digeser kursinya Udah, atau mau gimana? digeser. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Terus Mbak kesini tadi pakai apa? Pakai kendaraan pribadi atau pakai transum? Pakai itu kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi, motor ya Mbak? Iya, motor. Oh, motor. motor. Kalau boleh tahu Mbak dari pulang kerja atau? Iya, pulang kerja. Oh, di kesepakatan kita kemarin itu kan Mbak ada ngechat saya mau melakukan konseling. Mungkin sebelum kita masuk pada apa tujuan Mbak kesini, mungkin untuk menjalin hubungan kita agar semakin lebih dekat, itu mungkin bisa saya mulai dulu dari perkenalan diri saya. Nanti boleh dilanjut dengan Mbak ya. Oke, perkenalkan nama saya Maurda Zaimi. Saya merupakan konselor di sini Mbak. Nah, mungkin maaf sebentar, potong dulu sebentar ya Mbak. Mungkin Mbak bisa manggil saya senyaman Mbaknya aja. Kalau mau manggil Ibu atau manggil Mbak juga nggak masalah. Ibu aja kali ya. Oh, oke, boleh. Ibu boleh. Oke, boleh Mbak perkenalkan diri Mbak. Ibu, saya Salsa. Apa lagi ya? Kerjaan saya sebagai salah satu karyawan swasta di perusahaan swasta di Padang. Bergerak di bidang leasing, dan kebetulan saya job desk-nya sebagai marketing. Job desk-nya marketing. Iya. Sebelumnya nih Mbak Salsa ini, Iya. Mbaknya nyamannya dipanggil apa dulu nih? Iya, Mbak boleh. Mbak boleh. Mbak Salsa atau mungkin ada panggilan yang Mbak lebih Salsa aja nyaman? nggak apa-apa. Mbak Salsa aja. Iya. Oke, mungkin saya manggilnya itu Mbak Salsa aja ke Mbaknya. Nggak masalah ya Mbak? Oke, mungkin Mbak juga udah tahu kenapa Mbak kesini, karena itu kan atas kemauan pribadi Mbak sendiri. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya, Mbak tahu ada tempat konseling di sini itu dari mana kalau saya boleh tahu? Kebetulan waktu itu saya pernah lewat di FYP gitu ya, di explore Instagram. Oke. Terus juga saya tanya nih ke teman saya, ternyata ada yang follow. Terus kayak, ini gimana, bagus nggak sih gitu kan. Terus dia dikomenkan sama teman saya. Jadi tahunya dari platform media sosial. Iya, ya, betul. Oke. Berarti secara nggak langsung promosian saya nyampe dong Oh, ke iya. FYP-nya Mbak. Oke, mungkin Mbak juga udah tahu kenapa alasan Mbak kesini. Tapi saya ingin menjelaskan secara garis besarnya aja. Jadi sekarang yang kita lakukan itu namanya konseling, dimana ada saya dan Mbak. Saya itu selaku konselor dan Mbak itu selaku konseli di sini namanya, atau klien yang lebih umumnya mungkin. Jadi nanti kita akan mendiskusikan apa sih tekanan atau kondisi yang lagi Mbak hadapi, dan kita berdiskusi bersama untuk mencari titik pemecahan masalahnya. Atau mungkin kalau masih belum ketemu, itu mungkin kita saling sharing aja dan saling menggali satu sama lain apa masalah yang sedang Mbak hadapi hari ini, saat ini. Iya. Dan juga mungkin Mbak merasa takut nih sebelumnya, apakah nanti informasi ini akan bocor. Itu Mbak nggak perlu khawatir Mbak Salsa, karena kita sebagai seorang konselor itu sudah memegang janji, di mana kita sebagai konselor itu akan menjaga kerahasiaan klien atau konseli. Dan nantinya itu saya juga akan memberikan salah satu bentuk berkas file inform consent, di mana nanti Mbaknya akan melakukan sesi konseling dengan saya, dan Mbak menyetujui segala tindakan dan segala bentuk treatment yang nantinya akan saya lakukan kepada Mbak. Dan juga saya minta sekali untuk Mbak bisa dapat terbuka dalam sesi kita kali ini, karena tentunya kalau Mbak nutupin sesuatu, nantinya itu bakalan susah dong kita nanti cari jalan tengahnya. Jadi saya minta Mbak untuk terbuka, dan juga Mbak ikut turut aktif dengan tentang apapun kondisi yang sedang Mbak alami nantinya. Oke, sampai
sini paham atau ada pertanyaan nggak Mbak? Cukup sih menurut saya. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke inti masalahnya. Apa yang mengganggu Mbak akhir-akhir ini? Atau ada kondisi yang membuat Mbak tidak efektif dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Oh, Kalau masalah intinya tuh sebenarnya dalam tekanan pekerjaan sih, Bu. oh, tekanan Ya, pekerjaan. karena kan dan di balik itu semua kan sebenarnya saya apply di pekerjaan yang sekarang ini kan udah tahu resikonya juga kan. Iya, Tekanan betul. apalagi saya di marketing sebagai sales itu pasti adanya tekanan target gitu kan dari atasan. Nah itu tuh yang bikin saya pertama kayak gimana ya, agak kaget aja gitu. Karena sebelumnya basic saya itu di bidang administrasi gitu kan. Jadi kayak ini baru pertama terjun ke bidang marketing, kayak wah ternyata gini ya. Terus kayak tekanannya ternyata lebih lebih berat daripada administrasi. Kalau administrasi kan cuma pelaporan gitu aja, deadline-nya gitu kan. Kalau ini kayak emang bener-bener lebih susah lah daripada sebelumnya intinya gitu. Terus satu lagi kayak tekanannya ini udah ada nih di pekerjaan saya, tapi eksternalnya yang lain kayak lingkungan kerja saya itu lebih, kalau sekarang kayaknya lebih toksik deh. Oke. Apa yang terjadi Mbak di lingkungan kerja Mbak? Tadi Mbak bilangnya Mbak kerja di salah satu perusahaan swasta di bidang marketing, yang mana itu tentunya lebih ke mencapai target, berarti ada betul, target-target, iya. betul. Nah, apa yang terjadi Mbak di lingkungan kerja yang Mbak bilang tadi? Kalau yang terjadi itu sih akhir-akhir ini kayak kurang nyaman aja sih bekerja, jadinya nggak produktif lagi kayaknya. Kenapa Mbak merasa demikian? Ya karena yang pertama itu kan target di dalam pekerjaan saya itu kan per bulan. Jadi misalnya nih target saya itu tiga nih di bulan ini, jadi dibagi lah per minggunya berapa gitu. Jadi kan kita udah ada tekanan nih dari si target ini, per minggu kita harus nyampe nasabahnya segini, satu orang misalnya gitu kan yang kita pegang. Nah sedangkan ada nih rekan kerja yang kayak emang bener-bener sebenarnya itu sifat dia sendiri, cuman kayak nggak bisa mengontrol dirinya gitu. Jadi dia tuh ngeluapin ke orang, apalagi kayak saya kerja tuh di lingkungan Gen Z lah ibaratnya. Jadi kayak egonya yang tinggi, terus makanya itu saya bilang tadi nggak produktif lagi kerjanya, kayak males masa ya ini tekanan dari atas sudah, terus masa timnya aja nggak bisa kerja gitu loh. Oh, berarti selain ada tekanan dari perusahaan, Mbak juga merasa ada tekanan dari teman-teman atau rekan-rekan kerja. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak tidak menyukai rekan kerja Mbak dalam ranah profesional? Lebih ke dia tuh sering membahas tentang pribadi dia dan butuh validasi banget sih anaknya. Itu sih yang kayak kurang nyaman aja. Kayak ibaratnya kan ini tuh udah dunia kerja loh gitu, jangan kayak kekanak-kanakan lagi lah, urus aja yang penting target kita capai udah kita aja diurus gitu. Ya enggak lah, segala macam lah yang memang butuh validasi buat dia. Yang gitu saya kayak apa sih gitu. Kalau boleh, validasinya ini dalam bentuk apa dulu nih? Pribadi, kayak misalnya kayak dia beli barang nih, terus kayak ini bagus nih, ini bagus nggak, terus kalau udah dipuji pamerin. Nah, terus kayak egoisnya itu masih tinggi banget sih. Ada nggak satu momen yang membuat Mbak tadi kan bilangnya kalau dia itu egois dalam hal apa? Kayak misalnya kan sebenarnya budaya di tempat kerja saya itu kayak kalau misalnya di hari itu ada yang mau valid ini dalam artian ada yang mau tanda kontrak gitu kan. Nah kalau misalnya valid dalam tanda kutip valid ya itu harus ditungguin sampai beres gitu. Kayak misalnya kayak jam 7 misalnya kan si nasabah ini mau tanda tangan, ya udah kita tungguin tuh nasabahnya sama-sama. Itu makanya budaya kayak teamworknya sebenarnya bagus. Cuman pas kemarin itu posisinya kan saya penempatan di Solok nih Bu. Jadi ada di nasabah yang notabene kemarin tuh bukan valid, lebih ke nunggak lah gitu kan. Jadi ibaratnya salah satu job desk dari marketing itu juga
ikut ngolek lah, ke terjun langsung ke nasabahnya. Berarti kan bukan valid. Nah kemarin itu dia ke Padang nih sama atasan saya. Kan kalau kemana emang harus sama atasan gitu kan. Udah sampai ke Padang, cuma untuk ngolek gitu, dan ternyata yang hasil dari ngolek ini kan belum kesampaian gitu kan. Jadi emang benar-benar ditungguin lah sampai nasabahnya bayar. Nah udah pukul 6 maghrib waktu itu sore. Jadi dia tuh kayak ke Solo lagi apa enggak gitu, kami tanyain kan, terus dia kayak masih ragu katanya. Dan ternyata pas maghrib dia ngabarin ke Solo nih, posisinya kami udah pulang loh gitu. Dan itu berharap dia ditungguin gitu. Oh, saat orang udah selesai bubar ya, udah bubar, padahal kan ini kan nggak ada valid ibaratnya kan, cuman pergi ngolek. Dia berharap orang tuh nungguin dia, sedangkan kalau misalnya posisinya dibalik, dia pasti nggak bakal mau nungguin orang itu gitu loh. Jadi itu bentuk salah satu egois yang terjadi dia gitu. Berarti Mbak merasa tidak nyaman dengan sikap rekan kerja Mbak ini, karena dia saat dia butuh dia harus diturutin, sedangkan saat orang lain butuh dia kayak udah amat gitu, udah lah ngapain ditungguin gitu. Lalu yang apa dari tingkah laku atau dari yang dilakukan oleh rekan kerja Mbak itu apa dampaknya ke Mbak? Dampaknya lebih ke mental kita sih. Kayak kita kan ngomong nih dalam hati sendiri, ngapain sih itu pun dibilang, berarti kan kayak makan hati kan kitanya gitu. Terus kayak mau satu lagi nih, dia tuh emang senioritas banget lah anaknya. Kenapa Mbak? Karena kan dia emang udah paling lama lah ibaratnya masa kerjanya di sana. Jadi kayak apa yang mau kita tuangkan, karena kan itu dunia pekerjaan gitu kan. Karena tadi faktor Genji tadi tuh, pas kita mau nyampein nih sebenarnya kan ini ide bagus, cuman kayak kita tahu kayak ini kayaknya nggak cocok di pemikiran dia deh. Jadi kayak makan hatinya tuh itu yang bikin kerja tuh nggak produktif lagi, kayak adalah males lah gitu. Jadi berimbasnya itu ke capek batin, capek kerja. Oke. Nah, jadi itu kan sebenarnya itu kan hal yang biasa yang terjadi di dunia pekerjaan, dimana kita tentunya ada tekanan-tekanan atau pressure yang kita alami sebagai karyawan tentunya. Nah, yang dari pribadi Mbak sendiri itu emangnya sampai di tahap yang kayak ya udah sih dijalani aja, atau ada nggak titik di mana Mbak merasa kalau gini terus saya mau gini, saya mau sampai mau resign, atau ada nggak pemikiran yang gitu? Sebenarnya ada sih kayak pemikiran mau resign itu, cuman ya masih mikirin di era ekonomi sekarang ini kan apalagi saya cari kerja gitu kan, masih ada pertimbangan lain, ditambah saya belum ada backupnya loh gitu. Sebenarnya kan kalau saya ini kan baru kerjanya udah 5 bulan gitu ya, mau jalan 5 bulan. Udah jalan 5 bulan. Sebenarnya tujuan utamanya itu emang untuk nunggu pekerjaan yang lain gitu. Berarti cari sambil cari pengalaman. Iya, kayak ini jembatannya gitu. Terus ada lagi nggak yang membuat Mbak nggak nyaman dalam hal bekerja, atau ada nggak yang mempengaruhi faktor-faktor yang ada pengaruhi, maksudnya tuh sampai ngebuat diri Mbak tuh kayak malas kerja atau menimbulkan kayak kecemasan nih, misalnya kalau ada deadline terus Mbaknya merasa kayak tertekan, terus jadi nggak produktif, ada nggak? Lebih ke targetnya aja sih, kayak ditambah kan di perusahaan saya itu ada satu produk yang otak si kepala cabang ini beranggapan itu bisa loh lu kejarin gitu loh, kayak ke kerabat segala macam gitu kan. Kayak kalau bisa disebut itu produknya tuh kayak emas gitu kan, emas, kayak namanya kita berurusan sama perusahaan leasing gitu kan, bunganya gede, nggak mungkin dong kita bagi ke teman atau bagi ke kerabat untuk orang itu nanam bunga nih di sini di perusahaan ini, kita dengan cara instan. Tapi si Kacap ini berpikiran kayak itu sebenarnya simpel loh pekerjaannya, lu tinggal ngejualin emas gini-gini segala macam, cuma kan nggak
sesimpel itu. Itu tekanan tadi tuh, apalagi sebenarnya target dari saya pribadi itu kan per bulan, cuman target dari kantornya itu per hari. Itu kayak setiap briefing pagi ditanyain, target lu siapa, ada nggak bahan lu hari ini gitu. Tanyain itu terus itu yang bikin saya kayak kerja apa sih ini gitu. Oh begitu. Oh jadi kan tadi Mbak juga bilang itu tuh kan kebanyakan yang mempengaruhi itu kan dari faktor rekan-rekan sejawat. Itu kalau diurutkan lebih sistematis lagi, itu kalau diurutkan Mbak merasa lebih bermasalah dalam pekerjaan Mbak ini dengan siapa? Maksudnya itu dengan rekan kerja kah, dengan atasan kah, atau dengan siapa? Kalau dua-duanya bisa nggak? Coba kita tuntasin satu-satu dulu. Kayaknya sekarang ini lebih ke atasan aja dulu. Atasan dulu. Yang tadi itu ya, yang nanya setiap detik, setiap menit, ada bahan nggak, dikira jualan gampang apa gitu kan. Sebenarnya kalau jualan sih gampang-gampang aja, cuman yang nyangkut di kita tuh emang nggak ada gitu. Kan benar-benar kayak sebulan itu apesnya tuh ada di kita, nggak ada target sama sekali. Oh kan tadi Mbak juga bilang ini udah jalan 5 bulan. Terus yang di sebelum pertama itu apa yang Mbak rasakan? Maksudnya itu apakah Mbak sudah merasakan perasaan-perasaan kayak ini gue udah lelah gitu, atau Mbak 1 bulan pertama itu, kita urutkan dulu dari 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan itu bagaimana perasaan yang muncul? Jadi gini, kalau di tempat saya kerja ini, disclaimer dulu, itu 3 bulan training di awal. Jadi kalau 3 bulan itu kalau nggak dapet nasabah pun sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya tekanan dari si kepala cabang tadi ini kan, dan sebagai bentuk tanggung jawab juga lah terhadap pekerjaan. Habis itu yang sebelum pertama itu saya dapat nasabahnya itu kan diwajibin 1, dan alhamdulillah nyampe, cuman di akhir bulan, dari awal bulan sampai akhir bulan saya kan nggak ada tuh di minggu pertama, minggu ketiga itu kayak jenuh banget sih, harus nelfon, harus nge-blast di WA gitu kan, kayak kok nggak nyangkut ya, sampai kayak ini benar-benar passion aku nggak sih gitu, sampai mikir ke sana atau resign aja tuh. Cuman kan nggak mungkin kan baru 1 bulan kerja langsung resign. Alhamdulillahnya waktu itu ada rezekinya di akhir bulan. Nah terus di bulan berikutnya juga gitu, sampai di bulan ketiga saya benar-benar nggak ada nasabah, dan itu benar-benar di itu sih dalam briefing kayak disindir, kayak numpang hidup aja di sini gitu, lebih kesananya aja sih. Sebenarnya kalau perusahaannya sih bagus, kayak green flag gitu, cuman ya dari people-nya tadi tuh yang menyalahgunakan di lingkungan kerja. Ya. Berarti di 3 bulan pertama itu Mbak udah merasa kayak plus gitu ya? Iya, apalagi di bulan ketiga kan emang benar-benar nggak ada target tuh. Tapi kan karena ada dibalik itu saya masih training, ya udah nggak apa-apa banget sama atasan saya supervisor, cuman sama si kepala cabang ini loh. Kayak di jalan aja. Terus lepas dari 3 bulan tuh gimana Mbak? Sampai 4 bulan kemarin juga udah capai target alhamdulillah. Terus di bulan kelima ini baru 1. Ya. Berarti ya sistemnya tuh dalam 1 bulan tuh emang harus ada 1 target tuh. Kalau bacaannya di HO ya di pusat. Jadi kalau sebenarnya target saya itu dalam bulan ini ada 3. Tapi kalau misalnya 1 kan ya udah, penting ada 1 ya udah. Oke, tadi kan Mbak merasakan, berarti perasaan yang Mbak rasakan ya apa sebenarnya nih? Tekanan kah atau apa gitu? Lebih ke tekanan sih. Tekanan. Tadi kan kita juga udah bahas kalau tekanan dalam dunia kerja itu memang mau nggak mau itu kan emang udah resiko dari pekerjaan. Tapi kan tentunya kalau bicara tentang atasan, kita juga nggak bisa ngomongin karena titah atasan tuh lebih pokoknya siap pasal satunya dia, pasal satunya dia, pasal 2 balik lagi ke dia. Nah tadi kan kita juga sudah bicara tentang ketidaknyamanan Mbak secara general itu dengan atasan, tapi tentunya kalau dengan atasan itu akan lebih susah untuk menyampaikannya, dan tentunya mungkin kekhawatiran atau kegelisahan Mbak ini nggak bermuaranya di atasan aja, pasti ada yang di lingkungan tempat kerja. Nah selain atasan tadi Mbak juga udah bilang rekan kerja. Nah dari rekan kerja ini, rekan kerja
maksudnya tuh yang sepantaran dengan Mbak kan, yang sebidang dengan Mbak kan, yang membuat Mbak merasa bagaimana? Sepantaran ya. Sepantaran, Iya. ada. Job desk-nya juga sama Oh, job desk-nya sama. Cuman ya beda masa kerjanya, jadi Oh. lebih senior menurut saya. Oh, yang tadi itu berarti. Iya. Kalau yang lainnya sih overall oke sih. Oh, kalau boleh tahu dalam satu tim itu Mbak berapa orang? Satu divisi itu. Kalau divisi saya itu sebenarnya berenam, bertujuh sama supervisornya kan. Tapi yang satunya anggota ini ada stay di Padang, kayak emang stay di kantor Sabang Padang gitu. Kayak misalnya ada nasabah kita kan yang kayak mendadak nih kan, nah dia yang bantu sih. Itu sih kegiatannya. Nah, tadi kan ada berenam, berapa? Iya, berenam. Berenam, satu supervisor, Iya. satu yang bertujuh, bertujuh, satu supervisor, satu di Padang, 5 yang di Solo. 5 yang di Solo. Iya. Yang 5 ini apa aja pembagiannya, sama kan semuanya? Sama semua. Oh, sama semuanya. Berarti Mbak apa tadi bidangnya? Marketing. Oh, marketing. Mesin. Nah, dengan siapanya nih Mbak bermasalah di antara berlima ini? Maksudnya lebih kemana nih? Iya, maksudnya itu yang membuat Mbak merasa nggak nyaman selama bekerja di antara 4 orang, taklah Mbak 5-nya kan? Iya. 4 orang lagi. Siapa 4 orang lagi? Ada sih salah satu cewek dia. Oh, dia cewek. Iya. Oke. Ya kan, dan kebetulan kami berdua cewek di divisi itu. Oke. Sebenarnya bertiga, cuman yang satu lagi tuh yang stay di Padang kan. Nah, yang aku sama dia itu stay di Solo. Oke, tadi berarti Mbak ada 5 orang di sana. 5-5-nya ini perempuan semua atau ada 2 laki-lakinya? perempuan, 3 laki-laki. 2 perempuan, 3 laki-laki. Oh, berarti ada temannya dong, Mbak? Iya, kebetulan dia lah yang problematiknya. Oke. Mbak, saya mau nanya dulu, kan Mbak pindahnya itu ke Solo. Berarti di Solo itu ada rumah sendiri atau ada tempat yang udah disediain dari Ngekos. Oh, ngekos. Ngekosnya itu sendiri-sendiri atau gimana? Dan kebetulan bareng dia. Nah, itu yang bikin saya kayak mental saya tuh dihabis-habisin gara-gara dia tuh lah. Di kantor gara-gara dia, ditambah di kosan juga ada si dia nih. Itu yang bikin saya kayak udah bener-bener capek ini mah gitu. Apa itu Mbak yang Mbak maksud dengan sikap yang buat Mbak habis-habisan mental? Iya, yang di kantor tadi kan udah saya ceritain. Iya. Nah, yang di kos ini kayak apa sih namanya, kebersihan kos lah ibaratnya gitu kan. Ibaratnya kadang tuh di dalam bulan itu saya ada 2 minggu di Padang, kadang ada 2 minggu di Solo, atau full misalnya di Solo aja gitu kan. Jadi kemarin ini kebetulan 2 minggu di Padang, otomatis yang di Solo itu kan emang benar-benar nggak ada kami tempatin. Oke. Ya tau lah kamar mandi gimana gitu kan. Iya. Ada biasanya tanggal gimana ya, emang saya yakin itu bakalan apa sih namanya, kotor lah. Cuma saya nggak mau masuk dulu, kayak capek loh. Satu lagi, selama perjalanan saya selalu bawa motor. Ya itu berarti kan otomatis kayak udah rebahan dulu lah gitu kan. Jadi dulu otomatis waktu itu dia ke kamar mandi, mau mandi katanya, mandi dulu ya pakai mandi udah gitu kan. Terus dia ngomel kayak ih kok kotor kali gitu. Terus saya bilang ya udah bersihin gini. Iya, nanti dibersihin kata dia. Nanti kan pas saya udah istirahat nih kan, udah rebahan, pas udah mau mandi berarti sepeda saya udah bersih lah tuh si kamar mandi ini gitu kan. Jadi saya kayak pas masuk ternyata nggak dibersihin ujung-ujungnya saya gitu kan. Terus Gak dibersihinnya nih gimana maksudnya Mbak? Maksudnya tuh apakah dia buang sampah sembarangan atau sisa bekas-bekas busanya tuh belum disiram? Enggak, kayak gimana? yang kotoran-kotoran binatang tadi tuh loh, kayak tikus gitu kan, ada tuh misalnya dikit-dikit gitu kan. Nah, sebelumnya kan kami sekali seminggu pulang ke Padang. Setiap hari Senin tuh pasti selalu saya yang beresin loh si kamar mandi ini. Oh, berarti setiap ditinggalin itu nanti ada kayak hewan-hewan. Iya, itu selalu saya beresin tuh. Nah, yang kemarin tuh mau bener-bener capek gitu kan. Dan dia udah bilang juga ya nanti dibersihin. Ternyata pas saya lihat, pas kan ibaratnya saya udah fresh nih kan. Iya. Kayak makin capek lagi nih, ternyata belum dibersihin. Ya berarti nunggu saya dulu gitu baru bersih nih kamar mandi gitu kan. Kalau misalnya dibilang ego, saya kayak udah nggak usah dibersihkan gitu kan. Biarin aja dia nanti gini. Cuman kan itu ibaratnya kenyamanan saya juga kan. Itu pertama kali atau emang udah Udah sering pernah sih, udah gitu, sering ya.
kan itu saya bilang tadi, sekali seminggu saya pulang, setiap Seninnya selalu saya yang beresin. Oke, saya mau balik lagi nih Mbak. Tadi Mbak katanya kan udah jalan 5 bulan. Terus di 5 bulannya Mbak emang udah langsung stay di Solok gitu? Enggak, waktu itu 2 bulan full di Padang. Oke. Habis itu ke Solo, dan di Solo itu kadang ada di dalam bulan itu 2 minggu di Padang gitu, kayak dibagi-bagi. Dibagi-bagi gitu shiftnya. Itu Berarti dengan atasan saya nih. berarti udah selama 2 bulan Mbaknya di Solo. Iya, lebih Karena kurang. penempatan kantornya itu di Solo ya. Hmm. Terus berarti udah selama 2 bulan juga hidup dan merasakan bagaimana sekamar dengan teman Mbak ini. Sebelumnya kalau saya boleh tahu itu nama teman Mbak itu Mbak panggilnya senyamannya aja. Misalnya Mbak mau manggil si dia aja atau manggil nama juga nggak apa-apa. Panggil nama samarannya kalian Bella. Bella, oke, Bella namanya berarti ya. Jadi apa yang nggak Mbak sukai selain dia yang nggak suka jaga kebersihan, dan itu kan perilaku berulang yang buat kita capek batin atau capek mental gitu dengan dia. Terus apa lagi Ya, tadi Mbak bilang nyinggung juga, misalnya kayak kalau pergi ke Solo itu aku yang bermotor. iya, itu salah satunya juga. iya, kayak semua capek, kayak kadang ke kantor pun dari jarak kantor ke kosnya cuma 7 menitan loh gitu. Apa salahnya kayak udah biar aku yang bawa gitu kan, karena aku udah ribet-ribet nih kayak nyuci pintu dulu lah ini segala macam, dan dia memang santai aja gitu. Dan kebetulan aku dapat kerja ini tahunya dari si dia, jadi itu yang bikin aku tuh masih nahan gitu, nggak ngegas kerja dia karena itu. Makanya itulah yang bikin nahan tadi itu makin capek ya, capeknya dia aku ternyata gitu, dan dia seenaknya. Oh, berarti secara nggak langsung Mbak nggak bisa mengungkapkan kesalahan karena ada yang namanya balas budi gitu. Oke. Terus tadi kan masalah kebersihan. Terus kalau dari segi sikap atau ada nggak yang nggak sukai selain dari kebersihan, dia yang nggak pengertian dalam hal ganti-gantian bawa motor, ada lagi nggak? Kalau zaman sekarang orang bilang pick me gitu ya. Pick me. Iya. Pick me ini yang merasa mau menang sendiri. Iya, lebih gitu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu itu momennya yang bagaimana? Lebih kemana ya pick me-nya? Misalnya kayak kita beli suatu barang nih, terus dia bilang kayak ya aku ada kok yang lebih dari itu gitu. Terus satu lagi misalnya nih, dia tuh mau pamer tapi nggak pamer, gimana sih ibaratnya, Show off ya gitulah pokoknya. dia tuh mau tahu orang. Itu lebih ke enggak ya. Bagaimana Mbak menafsirkan aja? Berarti ada beberapa sifat yang Mbak suka. Bukan, lebih ke makanan, kayak iya nggak suka itu gitu. Kayak ya kalau nggak suka kita diam aja, apa enggak sih, nggak usah diumbar-umbar gitu. Berarti itu kan perasaan pribadi yang Mbak rasakan karena Mbak nggak suka beberapa sikap dari teman Mbak. Pernah nggak Mbak mengungkapkannya sebelumnya ke Bella mengenai unek-unek atau kesalahan yang Mbak rasakan gitu? Sekali pernah. Terus bagaimana responnya? Ya dia selalu nggak terima atas kritikan yang kita ungkapkan ke dia gitu. Memang selalu pengen menang sendiri anaknya. Dan ke Mbaknya bagaimana? Itu membuat Mbaknya jadi capek batin lagi atau? Ya kalau saya pribadi kalau udah diluapkan ya udah habis gitu. Tapi ya masih membekas. Terus ada lagi nggak ya momen-momen yang membuat Mbak merasa gimana? Oh iya, salah satu pikirnya itu juga gini Bu. Jadi kayak kami lagi sibuk follow up nasabah gitu kan, follow upnya kayak yang nelfon sama WA itu, terus dia tiba-tiba bilang kayak ih lapar, kayak ih apa sih woy, kan kita udah dewasa ya, kalau emang lapar ada izin pergi beli makan gitu kan. Ih lapar, ih sakit perut, kayak anak-anak banget aneh.
Oke, berarti Mbak nggak suka yang sifat kekanak-kanakan Iya. begitu. Tapi pernah nggak Mbak mikir kok bisa dia begitu? Pernah nggak mikirnya gitu? Atau mungkin dia emang begitu pembawaannya? Kalau diamati ya gitu kan, setelah saya diskusi juga sama teman-teman saya yang lain, dia emang kayak gitu anaknya. Dan kalau dilihat juga, saya kan udah kayak lumayan dekat kan sama keluarganya, sepertinya dia tuh nggak didengar dari keluarganya gitu. Jadi dia memvalidasi dirinya tuh keluar. Itu sih yang saya amati. Nah itu kan permasalahan si Bella Iya, tadi. personalnya. Kita balik lagi ke Mbaknya. Itu berarti secara nggak langsung Mbak benar-benar merasa jenuh, merasa capek batin. Ada nggak dampaknya itu ke kinerja Mbak sebagai orang yang bekerja di perusahaan itu? Adalah dampaknya pasti ada. Apa? Rasa batin itu. Ini jadi malas kerja jadi ya, kayak buat apa sih kerja gini gitu. Kayak berarti kan kita kerja itu kan nggak per hari itu ada target gitu kan. Jadi selama nggak ada tuh emang jenuh banget nih rasanya. Terus ditambah dengan tekanan-tekanan tadi tuh kayak udahlah kerjalah sendiri gitu kan, kayak coba develop sendiri. Sampai waktu itu pernah cekcok juga sama atasan gitu kan, kayak coba deh abang yang follow up gitu, daripada di apa namanya di desak-desakin terus ada bahan nggak gitu ya. Berarti secara tidak langsung itu mengganggu juga dalam hal pekerjaan Mbak. Tadi kan Mbak udah bilang kalau beberapa sifatnya itu nggak bisa Mbak toleransi, dan Mbak juga udah pernah mengungkapkan ke dia bagaimana perasaan, cuma mungkin itu dianggap seperti kayak oh ya udahlah biarkanlah berlalu gitu. Nah sekarang mungkin karena saya melihatnya itu Mbak masih belum merasa lepas dengan permasalahan Mbak antara teman Mbak, rekan kerja Mbak yang sekos dengan Mbak. Itu saya ada salah satu cara nih Mbak. Jadi mungkin saya sebutin namanya itu kursi kosong namanya Mbak. Jadi Mbak bisa membayangkan di kursi ini, Mbak mungkin bisa menghadap lebih lagi ke kursinya. Iya. Jadi pada kursi kosong ini Mbak coba bayangkan teman Mbak tadi. Bayangkan dia, bagaimana cara dia bicara, bagaimana pakaiannya sehari-hari. Mbak bayangkan ada sosok dia di sini. Nah, sudah terbayang? Bayangin sosok. Iya, langsung dibayangin. Udah terbayang. Nah, sekarang misalnya terjadi lagi nih permasalahan yang serupa, misalnya kayak saat mandi dia lupa buang sampah, atau saat mau pergi kerja atau mau pulang balik ke Padang itu dia nggak mau gantian bawa motor sama Mbak. Nah dari Mbaknya apa yang mau Mbak sampaikan kepada Bella ini? Diungkapkan saja Mbak, diungkapkan saja segala unek-unek, nggak usah dilepas, diungkapkan semuanya. Bahasa satu nih atau kayak mana nih? Ya boleh, Mbaknya mau mulai dari mana? Boleh. Mulai dari apa sih namanya, kayak butuh validasi gitu kan, kayak Bel tolonglah, nggak semua orang tuh harus ngedengerin validasi kita. Terus juga apa sih kekanak-kanakannya kurangin lagi lah, gitu ya. Terus satu lagi kayak motor, kayaknya kita harus bawa motor satu aja deh gitu, karena kalau goncengan tuh beban dan resikonya lebih banyak gitu kan. Terus satu lagi waktu bawa motor kan dia sering ngeluh nih kan, udah lah masuk aja lah, Aca nggak berani gitu kan. Kayak yakin aja dulu masuk nyelip truknya gitu. Nah daripada itu mending Bel aja deh yang bawa motornya gitu, atau nggak bawa motor sendiri aja lebih oke kayaknya. Itu aja ya. Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya, kayak yang nggak tersampaikan saat Mbak udah bertemu langsung sama dia, cuman ada hal yang menghambat Mbak untuk menyampaikan? Satu lagi kayak urusan pribadi tuh tolong jangan disangkut pautin sama kerjaan. Kayak semua orang tuh capek loh, nggak dia aja yang capek. Jadi
tolong jangan nguras yang jarang lebih banyak lagi. Oke. Nah, sekarang boleh saya minta Mbak Salsa untuk berdiri. Berdiri, bisa duduk di kursi yang kosong tadi. Bisa, maaf saya. Ini langsung duduk? Iya, langsung duduk aja Mbak. Nah, sekarang itu Mbak posisikan diri Mbak sebagai Bella lagi. Jadi dia ngapain ya? Iya, Mbak posisikan diri Mbak sebagai Bella, terus yang di depan Mbak ini adalah diri Mbak. Diri Mbak, cuman Mbak posisikan diri Mbak sebagai Bella sekarang. Menghadapi diri Mbak, iya, perspektif dari Bella. Bagaimana dari keluhan yang Mbak sampaikan tadi itu, bagaimana seharusnya respon si Bella? Maunya gitu. harapan. Iya, oke. Oke. Paham ya Mbak? Iya paham. Oke, boleh. Kayak maaf ya Ca, kalau misalnya sikap Bella selama ini tuh nguras energi aja, kayak mental aja dikenain habis-habisan, padahal sebenarnya mental kita tuh udah sama-sama kena gitu kan, dari atasan juga. Terus mungkin kedepannya akan berkurangi. Itu aja? Ya, itu aja kayaknya. Oke. Boleh kembali. Oke. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Udah lega sih. Kalau kita praktekkan secara langsung, nantinya kalau Mbak bertemu dengan, Sebenarnya kemarin udah sempat juga, Oke. cuma kan nggak semuanya dikeluhkan ke dia. mungkin bisa dimulai dengan hal kecil, Tipis-tipis kali iya, ya. tipis-tipis ya. Nah, tadi udah merasa lega berarti ya, Mbak? Alhamdulillah udah. Oke, alhamdulillah lega. Jadi itu mungkin cara yang bisa kita sampaikan kepada orang yang belum tersampaikan. Namanya itu, kalau itu namanya unfinished business, masalah yang belum terselesaikan. Jadi Mbak misalnya kalau ada permasalahan dengan orang lain, itu Mbak bisa membayangkan orang lain itu berdiri di depan Mbak, terus Mbak menyampaikan apa yang Mbak rasakan. Mungkin Mbak juga tadi di awal permasalahan juga mengatakan bahwa atasan tadi kan juga bisa Mbak bayangkan bagaimana untuk membuat hati Mbak ini seenggaknya lega aja. Nggak perlu itu juga harus terjadi, cuma seenggaknya Mbak sudah mengimajinasikan atau menggambarkan bahwasannya ini loh yang saya harapkan untuk responnya, dan ini loh yang membuat hati saya seenggaknya lega gitu. Nah, karena kita cakupannya tadi itu kan rekan, kalau rekan itu kan lebih mudah untuk komunikasinya. Nah, jadi mungkin Mbak bisa latih lagi bagaimana Mbak berbicara dengan dia, dan juga mungkin Mbak pahami lagi bagaimana karakter sifatnya. Nah, gitu Mbak. Oke. Gimana rasanya Mbak? Alhamdulillah udah pulang sih Bu. Oke, juga sudah pulang ya Mbak. Nah, kita mungkin ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita. Kita mungkin kalau dari Mbaknya dulu Mbak, menurut Mbak masih ada hal yang mau disampaikan, atau menurut Mbak satu sesi ini aja selesai, udah selesai atau belum? Kayaknya saat sekarang ini Udah selesai, tapi ada pertemuan berikutnya berarti ya. Oke, itu kita tuliskan dulu kontrak perilaku Mbaknya. Jadi yang menonjol tadi kan permasalahan dengan rekan Mbaknya tadi ya Mbak. Iya betul. Berarti kontrak perilaku ya Mbak. Mbaknya boleh tulis poin-poinnya di sini, apa aja yang akan Mbak lakukan sehabis kita melakukan counseling ini. Misalnya Mbak saat besok harinya bertemu dengan teman Mbak itu akan menyampaikan, karena kan kita juga udah mempraktekkan tadi. Oke, boleh ditulis satu poin atau beberapa poin. Menyampaikan kayak Iya, apa itu tiba-tiba? Bukan tiba-tiba, nanti tentunya itu ada alurnya, nanti ada pembicaraannya. Misalnya kayak nggak yang tiba-tiba kayak kamu nggak gitu, tapi ada apanya, intermezzonya. Oke. Ada lagi? Yang dari Mbaknya, Kayaknya. misalnya Mbak akan mencoba lebih memahami bagaimana. Ya kalau memahami udah deh. Udah. Apa sih kalau diselipin dalam bercandaan gitu bisa nggak sih ya?
kita bercanda terus diselipin kayak semacam nasihat. iya Nasihat. ya, bukan nasihat sih, kayak sebenarnya isi hati juga gitu. Bisa nggak sih? Bisa lah ya. Bisa ditulis aja. Oke, boleh dibacakan poin-poinnya Mbak Salsa? Yang pertama itu menyampaikan unek-unek secara langsung ke dia, kayak nyelipin di candaan gitu kan. Yang keduanya saya menyampaikan kayak afirmasi positif dari ke diri saya Dalam bentuk apa itu Mbak? dalam bentuk Kata-kata. ya afirmasi ya. Jadi setelah Mbak mengatakan itu, apa yang keluar dari diri Mbak? Misalnya kayak merasa gimana? Ya kayaknya kalau misalnya kita menyampaikan afirmasi positif ke diri kita sendiri, pasti hasilnya bakal positif juga gitu. Dan itu akan mengurangi tekanan mental Mbak. Dan overthinking juga bisa mungkin ya. Nah, Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya kita bakal ngebahas ini dong Mbak. Nah nanti Mbak kita monitoring bagaimana perilaku yang sudah Mbak kerjakan. Misalnya nanti di sesi berikutnya Mbak bilang, saya sudah coba, saya udah ada momennya bicara. tapi kalau misalnya enggak, Kalau misalnya enggak, itu mungkin bisa kita telusuri lebih jauh lagi apa kendalanya, apa masalahnya gitu. Mungkin sampai sini Mbak juga udah melakukan kontrak perilaku. Ada lagi nggak Mbak yang mengganggu pikiran Mbak, atau masih ada hal yang ingin disampaikan? kayaknya cukup. Oh cukup, oke. Mungkin itu saja ya Mbak untuk pertemuan kita kali ini. Saya harap Mbak merasa lega. Nah saya tanya lagi nih Mbak, gimana perasaan Mbak setelah melakukan satu sesi konseling ini? Udah lumayan lega. Oke, udah lumayan lega. Tapi mungkin kalau itu bebannya nggak langsung hilang, yang kayak instan gitu ya Mbak, pasti ada proses dan tahapnya. Dan nanti kita mungkin dari Mbaknya dulu, karena Mbak kerja, boleh dijadwalkan kapan bagusnya kita bertemu lagi. Kayaknya weekend selanjutnya aja. Weekend selanjutnya di jam dan waktu yang sama atau boleh. di set? Boleh. Oke, Atau lebih dimajukan aja kan? Oke, dimajukan aja. Tergantung Jam pulang Iya. aja, karena nggak menentu juga ya Mbak. Iya betul. Oke, mungkin sampai sini aja dulu Mbak pertemuan kita hari ini. Semoga Mbak benar merasa cukup lega, dan dari kontrak perilaku ini Mbak bakalan menyampaikan bagaimana perasaan Mbak ke teman Mbak itu, dan bagaimana Mbak menuntaskan rasa tidak nyaman atau tekanan batin, seenggaknya itu bisa dikurangi gitu ya Mbak. Nah mungkin kita akhiri saja ya Mbak untuk konseling kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak sudah mempercayakan saya sebagai konselor Mbak dalam mengatasi permasalahan Mbak. Walaupun masih belum ada titik terangnya, tapi kita coba lagi dan kita coba lagi. Insya Allah itu nanti bakalan menemukan solusinya. Oke.